Baik para sahabat dan kelas 10 IPA, bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang gerak melingkar. Langsung aja ke soal nomor 1. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan 120 rpm, maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah. Nah, di sini diketahui bahwa R sama dengan 50 cm. Ini kita ubah ke meter dibagi 100, jadi hasilnya adalah 0,5 meter. Kemudian yang 120 rpm itu adalah omega atau kelajuan sudut. 120 rpm. rpm singkatan dari rotasi per menit. Lalu kita ubah ke radian per sekon. Caranya adalah 120 dikalikan dengan 2pi per 60 dalam satuan radian per sekon. 2pi itu dari mana? Satu rotasi itu 2pi radian. Kemudian 1 menit 60 sekon. Makanya 2pi per 60 ya. Ini kita habiskan. Tinggal 2. Maka kita perolehlah omega sama dengan 4pi radian per sekon. Nah, kemudian yang pertama ditanya adalah waktu putaran. Kalau dikatakan waktu putaran itu sama dengan periode atau kita simpulkan dengan T besar. Nah, untuk mencari waktu putaran kita cari dari omega, di mana rumus omega itu adalah 2pi per T per periode. Maka kita peroleh periode sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi dibagikan dengan omeganya tadi 4pi. Jadi kita peroleh periode sama dengan 0,5 sekon. Itu dia untuk mencari periode. Kemudian yang kedua ditanya adalah kecepatan benda. Itu maksudnya adalah kecepatan linear, atau kita simbolkan dengan V. Nah, di mana mencari V itu omega dikalikan dengan R. Dari mana rumusnya ini? Lihat di video saya sebelumnya ya, sudah saya terangkan materinya. Oke, kita masukkan omeganya adalah 4pi dikalikan dengan jari-jari 0,5, maka hasilnya adalah 2pi meter per sekon. Itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah 0,5 dan 2pi. Berarti pilihannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan surut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm dan benda telah menempuh waktu 4 sekon, maka nilai kisaran yang benar adalah yang A ditanya periode dan frekuensi, yang B ditanya kecepatan linear dan kecepatan sudut, yang C itu adalah kecepatan linear dan jarak tempuhnya, yang D jarak tempuh dan percepatan benda, yang E percepatan benda dan jarak tempuh. Oke. Nah, di sana diketahui kelajuan sudut atau omega sama dengan 240 rpm. Lalu kita ubah, berarti 240 dikalikan dengan 2pi per 60. Ini kita habiskan, maka hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh omega 8pi radian per sekon. Kemudian ditanya misalnya yang A periode. Nah, tadi mencari periode itu adalah 2pi per omega, ya kan? Seperti soal nomor 1. Berarti 2pi dibagikan dengan 8pi. Hasilnya adalah 1/4, ya. 1/4 sekon atau sama dengan 0,25 sekon. Sedangkan kalau untuk frekuensi atau disimbolkan dengan F, itu rumusnya boleh kita buat 1 per periode. Berarti 1 per 0,25 sama dengan 4 Hz. Gitu ya. Kemudian kalau ditanya kecepatan linear atau V, V-nya adalah omega dikalikan dengan R. Omeganya adalah 8pi. Kemudian R-nya di sini 10 cm
kita ubah ke meter jadi 0,1 meter, maka hasilnya adalah 8pi dikali 0,1, 0,8pi meter per sekon. Kalau ditanya lagi percepatan sentripetal atau ASP, ini rumusnya omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, omega kuadrat, ya kan? Omega kuadrat dikalikan dengan R, omeganya tadi 8pi dipangkat 2 jadi 64 pi kuadrat. R-nya tadi 0,1 meter, ya kan? Jadi kalau dikalikan ini hasilnya adalah 6,4 pi kuadrat. Kemudian kalau ditanya lagi jarak tempuh S itu rumusnya adalah R dikalikan dengan theta. Sementara kalau theta rumusnya omega dikalikan dengan T. Maka boleh kita buat R dikali omega dikalikan dengan T. R-nya 0,1, kemudian omeganya adalah 8 pi, kemudian dikalikan dengan T 4 sekon, ini 4 sekon T-nya, maka hasilnya ini adalah 3,2 pi meter. Oke, itu dia. Kita cek jawabannya. Periode putaran 0,5, tadi kita dapat 0,25, berarti ini salah. Yang B, kecepatan linear benda 0,8 pi meter per sekon dan kecepatan sudut 8 pi radian per sekon. Kecepatan linear V 0,8 pi, benar ya? Kecepatan sudut 8 pi radian per sekon, benar. Berarti jawabannya adalah B. Itulah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baling-baling kipas angin berjari-jari 20 per pi cm mampu berputar 4 kali dalam 1 sekon. Kecepatan linear ujung baling-baling adalah, oke. Nah, di sini diketahui bahwa jari-jarinya sama dengan 20 per pi cm. Lalu kalau kita ubah ke meter dibagi 100, hasilnya adalah 0,2 per pi meter. Kemudian mampu berputar 4 kali dalam 1 sekon, ya. Nah, dari sini boleh kita cari yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah putaran dibagikan dengan waktu. Berarti jumlah putarannya 4, waktunya 1, maka hasilnya adalah 4S. Nah, kalau sudah dapat frekuensi, bolehlah kita cari omega, kelajuan sudut. Rumusnya 2pi per T boleh, atau 2pf boleh. Berarti 2pi dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8pi radian per sekon. Yang ditanya kecepatan linear atau V. V itu rumusnya tadi adalah omega dikali R. Berarti omeganya tadi 8pi dikalikan dengan jari-jari 0,2 per pi. Pi-nya kita habiskan, maka hasilnya adalah 1,6 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya, gampang kok ya. Jawabannya adalah B. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Roda kecil memiliki 4 gigi, sedangkan roda besar memiliki 36 gigi, dihubungkan bersinggungan. Saat mesin dihidupkan dan roda besar berotasi sebesar 200 rpm, maka roda kecil akan berotasi sebesar. Oke. Nah, kita buat di sini jumlah gigi itu adalah N, ya. N itu jumlah gigi. Jumlah gigi yang roda kecil adalah 4. Jumlah gigi roda besar sama dengan 36. Kemudian kecepatan sudut roda besar sama dengan 200 rpm. Yang ditanya kecepatan sudut rotasi, ya kan? Maka roda kecil akan berotasi, berarti omega kecil berapa? Oke. Nah, kita lihat ini RPM, jawabannya semua dalam RPM, maka tidak perlu kita tukar, ya, biar aja di situ. Nah, rumusnya ini karena dia ada gigi, rumusnya itu adalah N1 omega 1 sama dengan N2 dikalikan dengan yang namanya omega 2. Ya. N1 omega 1 sama dengan N2 dikalikan dengan omega 2. Oke. Atau boleh kita buat
NK omega K sama dengan NB omega B, roda besar dengan roda kecil. Ini 4 dikalikan dengan NK, bukan NK, dikalikan dengan omega K, ya kan? Oke, dikalikan dengan omega K sama dengan ini 36 dikalikan dengan 200. Maka omega K sama dengan ini kita habiskan tinggal 9, berarti 1800 rpm. Inilah jawabannya. Berarti pilihannya adalah D. Soal nomor 5, perhatikan gambar. Jari-jari roda A sama dengan 30 cm, roda B sama dengan 40 cm, roda C sama dengan 25 cm, dan roda D sama dengan 50 cm. Roda B berputar dengan kecepatan anguler 50 radian per sekon, berarti ini namanya adalah omega dB. Kemudian kecepatan anguler roda D, yang ditanya roda D. Nah, jadi berapakah kecepatan anguler roda CD? Nah, caranya ini kita berangkat dari yang ditanya, ya. Kita berangkat dari yang ditanya. Ini roda B, roda C, roda D, berarti ini roda A. Ya. Oke, coba lihat D. D itu terhubung ke C, ya kan? Roda D terhubung ke C, ini namanya bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti kecepatan linearnya sama. Itu artinya kita buat bahwa VC sama dengan VD. Ingat ya, kita berangkat dari yang ditanya. Yang ditanya kan omega D, jadi kita lihat D. D tadi terhubung sama C, ya kan? Namanya bersinggungan, berarti yang sama adalah kecepatan linear. Makanya VC sama dengan VD. Nah, sementara mencari V itu adalah omega dikali R, ya kan? Berarti ini omega C dikalikan dengan RC sama dengan omega D dikalikan dengan RD. Oke, ini kita buat persamaan satunya. Kemudian kita lihat C ke A. Ini kan A tadi, yang hitam ini. C ke A ini terhubung tali. Kalau terhubung tali, ingat yang sama juga adalah kecepatannya. Itu artinya bahwa VC sama dengan VA. Oke. Nah, tadi bahwa di atas tadi VC sama dengan VD. Di sini VC sama dengan VA. Maka kita peroleh dari sini bahwa VD sama dengan VA. Nah, gitu. Ya. Oke, berarti boleh kita buat bahwa omega D dikalikan dengan R D sama dengan omega A dikalikan dengan RA. Inilah persamaan yang kedua, ya kan? Kemudian selanjutnya kita lihat A dengan B. Ini namanya sepusat, ya kan? Sepusat. Kalau sepusat yang sama adalah omega, berarti omega A sama dengan omega B. Nah, ini persamaan yang ketiga. Oke. Nah, setelah itu kita lihat persamaan 3 dan 2. Ya kan? Persamaan 3 dan 2 kita peroleh dari persamaan 2 itu tadi omega D dikalikan dengan RD sama dengan omega A dikalikan dengan RA. Lalu dari persamaan 3 tadi omega A sama dengan omega B. Berarti boleh kita buat bahwa omega D dikalikan dengan RD sama dengan, kita ganti omega A jadi omega B. Omega B dikalikan dengan RA. Sudah dapat ya? Berarti omega D, RD-nya tadi di situ 50 cm. Kemudian omega B-nya 50 radian per sekon. Kemudian jari-jari si A 30 cm, ya kan? Sentimeternya kita habiskan, 50-nya kita habiskan, maka tinggallah omega D sama dengan 30 radian per sekon. Berarti jawabannya adalah E. Seperti itu caranya ya. Jadi kita berangkat dari yang ditanya.
Oke, itulah soal nomor 5. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Roda B dan C dihubungkan dengan tali karet. Roda A dan C sepusat melekat satu sama lain. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 50 cm, kemudian 40 cm dan 20 cm. Apabila roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon, ini namanya adalah omega A. Maka kecepatan linear roda B adalah, yang ditanya adalah kecepatan linear roda B atau VB. Nah, jadi tetap kita berangkat dari yang ditanya, kita hubungkan ke yang diketahui. Yang diketahui adalah A. Coba kita lihat B. B itu terhubung ke C, terhubung tali, ya kan? Kalau terhubung tali berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Itu artinya VB sama dengan VC. Atau boleh kita buat omega B dikalikan dengan RB sama dengan omega C dikalikan dengan RC. Oke. Kemudian ini kita sebut persamaan 1. Kemudian antara C dengan A. C dengan A itu sepusat. Berarti kalau sepusat yang sama omega. Omega C sama dengan omega A. Nah, ini kita buat persamaan 2. Maka kita perolehlah bahwa omega C sama dengan omega A, ya kan? Omega A diketahui, kita gantilah omega C jadi omega A. Maka kita peroleh omega B dikalikan dengan RB sama dengan omega A dikalikan dengan RC, ya kan? Yang ditanya adalah VB. Ini kan namanya VB, ya kan? Jadi VB sama dengan omega A dikalikan dengan RC. Nah, omega A nya tadi adalah 20, kemudian RC nya 0,2, maka hasilnya adalah 4 meter per sekon. Oke, itulah jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 7, perhatikan gambar. Sistem roda berjari-jari RA sama dengan 2 cm, RB sama dengan 4 cm, dan RC sama dengan 10 cm. Dihubungkan seperti gambar. Roda B berputar 60 putaran per menit, maka laju linear roda C adalah. Nah, ini namanya adalah omega CB. Jadi omega B sama dengan 60 putaran per menit ppm sama dengan rpm, ya. Jadi kita ubah ke radian per sekon, berarti 60 dikalikan dengan 2pi per 60 radian per sekon. Berarti ini kita habiskan 2pi radian per sekon. Yang ditanya adalah kelajuan linear roda C, berarti namanya VC. Nah, kita lihat satuannya dalam cm per sekon, berarti nanti jari-jarinya tidak perlu kita tukar, ya. Nah, diketahui adalah omega B, yang ditanya C, ya kan? Kita berangkat dari yang ditanya, kita hubungkan ke yang diketahui. C itu terhubung ke A, terhubung tali. Kalau terhubung tali yang sama kecepatan linear, itu artinya bahwa VC sama dengan VA. Kemudian dari A ke B terhubung tali, ya kan? Sama dia, yang sama adalah kecepatan linear, artinya bahwa VA sama dengan VB. Maka dari sini kita peroleh bahwa VC sama dengan VB. Yang ditanyakan VC. VC sama dengan VB. Untuk mencari VB adalah omega B dikalikan dengan RB. Berarti omega B tadi adalah 2pi dikalikan dengan jari-jari roda B. Roda B 8, ya kan? Tidak perlu kita tukar ke meter karena jawabannya adalah dalam centimeter, ya kan? Berarti dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 8pi cm per sekon. Gampang kok, ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah partikel melingkar dengan persamaan posisi sudut θ sama dengan 6 tambah 2t tambah t kuadrat, di mana θ dalam radian dan t dalam sekon. Percepatan sudut partikel saat t sama dengan 2 sekon adalah. Jadi yang ditanya adalah percepatan sudut atau disimbolkan dengan alfa
saat T sama dengan 2 sekon. Oke, diketahui di sini theta sama dengan 6 ditambahkan dengan 2T ditambahkan dengan T kuadrat. Ditanya alfa. Jadi ingat urutannya, ada theta, kemudian omega, kemudian alfa. Dari theta ke omega namanya diferensial atau turunan. Dari omega ke alfa itu juga namanya diferensial atau turunan. Dari alfa ke omega itu namanya integral. Kemudian omega ke theta itu juga namanya integral. Sekarang di soal ini diketahui theta, ditanya alfa, berarti diferensial 2 kali, kan? Atau turunan 2 kali. Jadi kita cari dulu omega. Omega sama dengan d theta dt. Kita turunkan. Turunan 6, 0. Turunan 2t, 2. Turunan t kuadrat, 2t. Maka kita peroleh omega sama dengan 2 ditambahkan dengan 2t. Lalu kita cari alfa. Alfa turunan pertama dari omega terhadap waktu. Oke, kita turunkan ini turunan 2, 0. Turunan 2t, 2. Berarti alfa sama dengan 2 radian per sekon. Maka jawabannya adalah A. Lalu untuk apa 2 sekon? 2 sekon ini tidak perlu lagi karena jawabannya alfa tidak ada lagi variabel t. Itu artinya bahwa percepatan sudutnya konstan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9. Posisi sudut suatu titik pada roda yang berputar dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu. Fungsi waktu T, di mana theta sama dengan 5 tambah 10T ditambah 2T kuadrat dengan theta dalam radian dan T dalam sekon. Besar kecepatan sudut pada waktu T sama dengan 3 sekon. Yang ditanya kecepatan sudut atau omega saat T sama dengan 3 sekon. Nah, diketahui theta sama dengan 5 ditambahkan dengan 10T ditambahkan dengan 2T kuadrat. Lalu kita mencari omega, dari theta ke omega turunan sekali, maka kita peroleh bahwa omega sama dengan d theta dt, ya kan? Sama dengan turunan 5, 0, turunan 10T, 10, turunan daripada 2T kuadrat, 4T. Maka kita peroleh bahwa omega sama dengan 10 ditambah kita masukkan T-nya 3, 4 dikalikan dengan 3, berarti 10 ditambahkan dengan 12, maka dapatlah omega sama dengan 22 radian per sekon. Kan? Berarti jawabannya adalah C. Oke. Itulah soal nomor 8 dan 9, ya kan? Ini tadi alfa satuannya dalam radian per sekon kuadrat, ya. Harus per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal nomor 10. Sebuah bola berjalan berjarak 10 cm dari keadaan diam menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan sudut omega sama dengan 10T kuadrat ditambah 4T ditambah 2 radian per sekon. Percepatan sudutnya adalah persamaan percepatan sudut. Apa aja ini? Diketahui omega sama dengan 10T kuadrat ditambahkan dengan 4T tambahkan dengan 2. Kalau untuk mencari alfa, turunan pertama dari kelajuan sudut terhadap waktu. Maka kita peroleh turunkan, berarti 20T tambahkan dengan 4. Turunan 2, 0 ya kan? Oke, ini aja jawabannya, gampang kok. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 11. Sebuah roda berputar terhadap suatu poros tetap dan kecepatan sudut partikel pada roda dapat dinyatakan sebagai omega sama dengan 2T dikurangkan dengan 3 dengan T dalam sekon dan omega dalam radian per sekon. Jika posisi sudut awal theta 0 ya, theta 0 sama dengan 1,5 radian, maka posisi sudut partikel saat T sama dengan 1 sekon dalam radian adalah, ini diketahui omega ditanya theta, berarti naik sekali atau integral, ya kan? Jadi kalau kita mencari theta, berarti posisi awal ditambahkan dengan integral omega dt.
sama dengan posisi awal 1,5 tambah integral dari 2T dikurangkan dengan 3dt sama dengan 1,5 ditambah integralnya adalah T kuadrat, kemudian integral dari 3 berarti 3T. Inilah persamaan tetanya. Lalu kita masukkan T sama dengan 1 sekon, maka kita perolehlah bahwa theta sama dengan 1,5 ditambahkan dengan 1 kuadrat dikurang 3 dikalikan dengan 1 sama dengan 1,5 ditambah 1 dikurangkan dengan 3. Oke, 1,5 tambah 1 berarti 2,5 dikurangkan dengan 3, hasilnya adalah min 0,5 radian. Gampang kok ya. Berarti jawabannya adalah min 0,5. Pilihannya adalah C. Nah, itulah pembahasan beberapa soal tentang gerak melingkar dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan channel ini diterus, share, di like, dan jangan lupa di subscribe ya. Sekian dari saya, IOMF.